kita akan belajar tentang kehidupan manusia pada masa praksara. Sebelumnya Pak Guru absen dulu ya. Ini sebelum absen coba dilihat sekelilingnya, barangkali ada sampah atau yang lain ya, kemudian bisa dibuang. Kemudian tolong baju-baju dimasukkan, masker dipakai ya. Kaos kaki juga jangan terlalu ke bawah ya, tapi. Nah ini Pak Guru dulu. Yang pertama Hana Malaysia ya. Yang kedua Isri Salsabila ada. Tiga Jessica Putri Mariani, Alaika Mutiara, M. Adi Waluyo, Melinda Dwi Kristiani, Muhammad Bani, Najwa Lelatus Siwa, Nurul Isna. Ini kita materinya kehidupan manusia pada masa praksara ya. Setelah menggunakan model problem based learning, kalian diharapkan mampu satu menjelaskan pengertian praksara dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi periodisasi masa praksara dengan benar, mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praksara dengan benar, menganalisis hasil-hasil kebudayaan masa praksara dengan benar, mengklasifikasikan benda-benda hasil kebudayaan masa Indonesia pada masa praksara dengan tepat. Yang terakhir, menyajikan hasil analisis tentang klasifikasi hasil kebudayaan pada masa praksara dengan baik dan benar. Nanti setelah ini Pak Guru akan membuat kelompok diskusi, nanti dibagi 4 kelompok. Selama dalam diskusi, Pak Guru akan mengamati aktivitas kalian dan akan menilai kalian. Ya, dalam diskusi kalian bagaimana kerjasamanya, tanggung jawabnya, disiplinnya. Kemudian setelah itu nanti dari perwakilan kalian maju untuk mempresentasikan. Sudah jelas belum? Paham ya? Nah, siapa yang tahu apa arti praksara? Coba, apa artinya praksara? Itu yang bisa. Pak, saya praksara adalah di mana belum mengenal tulisan. Ya betul, jawaban dari Najwa adalah tadi masa praksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Ya, siapa lagi yang menjawab praksara? Coba selain praksara apa saja pengertian yang lain selain praksara? Ayo, selain praksara banyak pengertian yang lain. Ayo masuk. Pak, masa praksara disebut juga dengan masa Nirleka. Ya betul, tadi istilah dari praksara bermacam-macam. Ada tadi yang namanya nirleka, ya nir itu tidak ada, leka tulisan. Pra itu artinya belum ya, belum praksara tulisan. Kemudian yang lain prasejarah, prasejarah. Selanjutnya satu lagi pertanyaan, kapan bangsa Indonesia mengalami masa praksara? Sejak kapan bangsa Indonesia mengalami masa praksara? Saya Pak, 600 juta tahun yang lalu. Ya tadi jawabannya belum tepat. Yang betul, kapan bangsa Indonesia mengenal masa praksara? Ya sejak manusia muncul di bumi sampai dia mengenal tulisan atau aksara. Dan itu mengenal tulisan aksara pada abad ke-5 Masehi. Itu jawabannya tepat. Ya. Nah ini buat sekarang kalian ke ini ke media. Ini mengenal aksara itu kelas
Menozoikum atau Menozoikum. Kalian boleh disingkat. Ya. Singkat. Apa itu zaman arkaikum? Ini terjadi 2500 juta tahun yang lalu. Ini bumi masih panas, belum terbentuk kehidupan, belum ada hewan tumbuhan. Paham ya? Yang kedua zaman Paleozoikum. Ini terjadi 340 juta tahun. Ini sudah mulai ada kehidupan, yaitu berupa binatang-binatang kecil, reptil, amfibi, dan ikan. Ya. Kemudian yang ketiga zaman Menozoikum. Ini terjadi 140 juta tahun yang lalu. Ini sudah muncul yang namanya dinosaurus besar. Zaman ini disebut zaman reptil. Kenapa zaman reptil? Karena banyak binatang reptil. Kemudian yang kedua zaman Neozoikum atau Menozoikum. Ini terjadi kalau salah 60 juta tahun yang lalu. Ini dibagi dua, yaitu zaman Tertier dan zaman Kuarter. Ya. Zaman Tertier ini ada yang namanya gajah di Eropa Utara dan Amerika Utara ya. Kemudian zaman Kuarter sudah mulai ada tanda-tanda bagi hidup, sudah mulai ada manuk. Terjadi berapa? 3 juta tahun yang lalu ya. Nah, sekarang yang kedua kita lanjutkan zaman periodisasi secara arkeologis. Ini dibagi dua zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ada 4. Batu besar, megalitikum, adanya sarkofagus, penting gugur batu. Kemudian zaman logam. Jadi zaman logam. Ini termasuk zaman logam, yaitu pokok, perhiasan. Nah, sekarang kita melihat. Dan ini saya akan memperlihatkan kalian video tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Oke, coba kalian lihat. Yo guys, pada episode kali ini kita akan mengulas seputar kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Praaksara artinya adalah sebelum mengenal tulisan. So, masa praaksara berarti zaman di mana manusia belum mengenal tulisan guys. Lu nanti ada gilirannya. Gue dulu ini. Pada masa praaksara terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dan zaman logam tersebut memiliki corak kehidupan yang berbeda-beda guys. Corak kehidupan masyarakatnya dapat kita klasifikasikan menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Corak kehidupan pada masa ini disebut juga dengan budaya Paleolitik. Paleolitik berasal dari bahasa Yunani yaitu paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana berlangsung pada zaman batu tua. Karena alat-alat yang digunakan manusia pada zaman ini masih sangat sederhana dan masih kasar. Masa ini berlangsung diperkirakan sekitar 12.000 tahun yang lalu guys. Adapun manusia pendukung pada masa Paleolitikum yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini ditandai dengan berburu hewan dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan atau food gathering. Setelah kalian nonton video, ini ada tugas kelompok. Nanti kalian membentuk kelompok diskusi. Ada 4.
Iya, iya. Ada cerita? Saya terima. Food gathering adalah metode mendapatkan pangan dengan berburu binatang liar, menangkap ikan, dan mengumpulkan buah-buahan liar. Food producing adalah metode mendapatkan pangan dengan bercocok tanam dan beternak. Nomor 3, fungsi sarkofagus adalah sebagai wadah untuk menyimpan jenazah. Biasanya ada di Subak, Kamping, Desa Peramas, Kecamatan Belah Batu, Gianyar. Nomor 4, pada masa bercocok tanam, manusia hanya memenuhi kebutuhan pangan dengan bercocok tanam. Sedangkan pada masa perundagian, manusia sudah mulai membuat alat-alat dari logam untuk kebutuhan mereka. Nomor 5, ciri-ciri kapak lonjong memiliki penapang berbentuk lonjong. Bagian ujung kapak berbentuk agak lecet, berfungsi sebagai bagian tangkai kapak. Bagian ujung kapak lainnya berbentuk agak bulat dan tajam yang digunakan untuk memotong dan memangkas. Bahan dasar pembuatannya yaitu batu. Ciri-ciri kapak corong. Kapak corong memiliki bentuk seperti corong yang terbelah di atasnya. Kemudian pada bagian dalam corong tersebut dimasukkan tangkai kayu untuk bidang kapaknya. Ya, barangkali kelompok lain mau tanya? Pak, saya Pak. Ya, Jelaskan 2 cara pembuatan alat dari logam. dua cara alat dari buatan logam, tekniknya ada. Teknik itu gitu materi. Teknik pembuatan logam ada 2 cara, yaitu teknik bivalve atau tuang atau cetak. Yaitu cara pembuatan alat dari logam mencetakan dari besi atau tanah liat yang terdiri atas seluruh bagian yang bisa dilepas dan ditangkukan sehingga bisa digunakan berulang kali. 2, teknik cetakan lilin, yaitu teknik pembuatan alat dengan membuat model terlebih dahulu dari lilin yang kemudian dibungkus dengan tanah liat dan dibakar untuk kemudian diisi dengan cairan logam. Alat ini hanya bisa digunakan sekali. Food gathering artinya mengumpulkan makanan. Food gathering. Kalau food memproduksi makanan itu dengan cara tadi bercocok tanam dan besar. Nah, kalau hidup janda namanya nomaden. Kalau menetap namanya sedet. Dan sekarang kita membuat refleksi. Dari beberapa kalian siapa yang bisa membuat refleksi pembelajaran? Ada yang berani maju? Apa Najwa coba ada refleksi dari pelajaran hari ini? Iya. Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya belajar di sini, mengenal sejarah-sejarah di sini, pembelajaran kali ini sangat seru dan efektif dan mudah dipahami
paham bagaimana kejadian dan zaman-zaman di masa lampau. Ditutup. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bahwa masalah di Indonesia ini berlangsung sejak manusia muncul di bumi sampai mengenal masa tulisan. Untuk setiap negara berbeda. Indonesia itu pada abad ke-5 dengan hitungannya IPA. Kalian sudah belajar ya masa-masa periodisasi berdasarkan biologis. Itu ada singkatan dari Meno, Archaeco, Paleozoico, Mesozoico, dan Cenozoico. Ini berdasarkan secara biologis. Secara biologis ada dua, masa berburu dan masa logam. Masa berburu, masa batu ya, zaman batu ada 4. Ayo apa saja tadi? Paleozoico, Mesozoico, dan Neolitiko, ya. Paleolitiko, Mesolitiko, Neolitiko, dan Megalitiko. Ya. Kemudian yang Megalitiko itu bangunannya ada menhir, dolmen, sarkofagus, kemudian berundang, kemudian warga, dan terakhir kubur peti batu disingkat Medosa halaman 191 di buka pet ya. Berapa Pak? 191 di buka pet. Nanti minggu depan kalian kumpulkan tugas. Kalau sudah jelas kita berdoa. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Ayo kita mas dipimpin. Siap untuk mengakhiri acara pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang, ya, selamat istirahat. Semoga kalian selamat sampai tujuan. Oke. Wis.